Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mungkin kita bisa bangkit berdiri ya, walaupun di rumah kita bisa melihat tuh. Kira-kira teman-teman maju dapat berdiri apa belum? Kita menyanyikan satu lagu, Segala Puji Syukur. Pokok bab 3 ayat 11. Oke, kakak akan memimpin. Mari kita baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, yaitu satu hal yang kulihat. Yeah.
belajar tentang bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa sih Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman, sebelum kita belajar tentang Tuhan dalam kehidupan kita, seperti biasa, kakak akan mengajak kita untuk memulai aktivitas. Ada sedikit permainan. Yang dibutuhkan itu cuman kertas HVS dan alat tulis. Teman-teman terserah sih mau menyiapkan pensil warna, krayon, boleh aja. Nggak ada masalah kalau kalian mau gambarnya pakai pensil warna atau krayon. Yang penting kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena ini berarti kalian merefleksikan tentang kehidupan kalian dan bagaimana Tuhan dalam kehidupan kalian. Shalom teman-teman. Nah, untuk ibadah hari ini silakan teman-teman siapin kertas HVS, siapkan alat tulis. Teman-teman juga boleh pakai pensil warna, pakai krayon, silahkan. Nah, pertama, silahkan teman-teman bagi usia teman-teman saat ini. Jadi misalnya usia teman-teman 15, silahkan teman-teman bagi 3, berarti kan itu 5. Lalu langkah kedua, silakan kertas HVS teman-teman itu dilipat jadi 3. Jadi ada 3 bagian yang dipisahkan oleh lipatan kayak gini. Teman-teman, kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, silahkan kalian pause aja videonya, nggak apa-apa. Selesaikan dulu dan take your time. Ambil waktu teman-teman untuk menyelesaikan part demi partnya. Nah, setelah kertasnya dibagi jadi 3, silahkan teman-teman tulis usia teman-teman di sebelah kanan atas di setiap bagian kertasnya. Misalnya tadi kan umurnya 15 tahun. Kalau 15 tahun dibagi 3 itu kan masing-masing 5. Berarti silahkan teman-teman tulis di sini umur 0 sampai 5 tahun. Lalu di bagian yang selanjutnya 6 sampai 10 tahun. Begitu juga di bagian yang ketiga, 11 sampai 15 tahun. Nah, kalau teman-teman udah tulis masing-masing bagiannya dengan umur teman-teman, rentang umur teman-teman, silahkan teman-teman bikin gambar sungai. Terserah sih teman-teman mau bikinnya gimana, sorry, karena gambarku jelek, jadi aku gambarnya apa adanya. Gambar sungai. Nah, silakan teman-teman bikin sebagus mungkin buat jadi dokumentasi kehidupan teman-teman. Kalau gambar sungainya udah, silakan teman-teman tutup bagian-bagiannya. Dan yang jadi tempat teman-teman bekerja adalah usia yang sangat awal. Karena tadi aku umpamakan umurnya 15 tahun, jadi yang jadi tempat kerja pertama adalah umur 0 sampai 5 tahun. Silakan teman-teman mengambil waktu teman-teman untuk memikirkan apa yang terjadi pada diri teman-teman di usia 0 sampai 5 tahun. Apa pengalaman yang menyenangkan, apa pengalaman yang sedih menurut teman-teman, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan teman-teman misalnya. Silahkan teman-teman pikirkan, teman-teman ingat lagi. Kemudian teman-teman gambarkan batu sebagai lambang emosi negatif, pengalaman-pengalaman negatif yang teman-teman miliki di usia 0 sampai 5 tahun. Bebas aja sih teman-teman, kalian mau bikin batu yang kecil-kecil untuk menggambarkan masalah-masalah kecil dalam kehidupan kalian mungkin, atau batu yang agak besar gitu. Kalau misalnya pada umur-umur segitu teman-teman punya masalah yang cukup pelik, silahkan teman-teman gambarkan dengan batu. Sekali lagi teman-teman, silahkan kalau kalian belum selesai, videonya boleh di pause dan kemudian
Ambil waktu buat kalian menyelesaikan videonya terlebih dahulu. Nah, kalau batu menggambarkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan teman-teman di rentang usia segitu, teman-teman boleh gambarkan pohon, terserah di mana aja, untuk jadi simbol peristiwa-peristiwa menyenangkan yang boleh terjadi dalam kehidupan teman-teman. Karena Kak Abigail dulu di umur 0-5 tahunnya isinya masalah cuman kecil-kecil, jadi kakak di sini cuman gambarin kerikil dan beberapa batu kecil. Karena banyak senang-senangnya, makanya pohon yang digambar juga banyak. Nah, silakan teman-teman pakai keterampilan teman-teman sendiri, bikin yang bagus, biar one day kalau teman-teman buka lagi, teman-teman ingat pernah bikin kayak gini, dan teman-teman bisa ingat lagi teman-teman punya pengalaman menyenangkan dalam kehidupan teman-teman di usia-usia tertentu. Nah, kalau misalnya di umur 0-5 tahunnya udah, silahkan teman-teman buka di umur 6-10 tahun. Yang umur kemudiannya silahkan teman-teman tutup dulu. Sama kayak masalah sebelumnya, sama kayak yang lembar kerja yang sebelumnya, silahkan teman-teman mengingat kembali permasalahan, kebahagiaan yang pernah terjadi di masa-masa yang teman-teman tulis, umur yang teman-teman tulis. Gambarkan masa-masa yang gelap, masa-masa yang tidak indah itu dengan batu. Silahkan teman-teman gambarkan batunya itu, mau diwarnain pakai pensil warna boleh, mau langsung digambar pakai krayon boleh, sebagus mungkin dan sebahagia teman-teman sih gambarinnya. Kalau misalnya masalahnya itu besar, silakan teman-teman bikin batunya yang besar juga. Kalau masalahnya cuma kecil-kecil, silakan teman-teman bikinnya juga kerikil. Kalau sebenarnya masalahnya tuh nggak gede, tapi ya itu cukup jadi masalah, silakan teman-teman bikin yang batunya agak besar. Kalau misalnya teman-teman udah selesai, silahkan mengingat kembali waktu-waktu yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, dan kemudian gambarkan dengan pohon. Jadi pokoknya sesuatu yang menyenangkan itu gambarkan aja dengan pohon. Kalau udah, kalau teman-teman udah selesai, silahkan lanjut ke bagian terakhir, umur 11-15 tahun. Caranya masih sama kayak tadi, gambarkan batu sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, dan gambarkan pohon untuk melambangkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Kalau misalnya yang bagian sebelumnya teman-teman belum selesai, silahkan di pause videonya. Oke. Begitu juga kalau pengalaman yang bagus, gambarkan dengan pohon
Semakin banyak pohonnya, semakin banyak pengalaman yang indah dalam kehidupan teman-teman. Semakin besar pohonnya berarti semakin pengalaman tersebut berdampak besar dalam kehidupan teman-teman. Nah, kalau udah selesai, silahkan dibuka lagi. Gini, silahkan teman-teman hias. Misalnya ya karena aku nggak bisa gambar, aku hias pakai matahari. Ada burung-burungnya. Lalu ada awannya. Tapi kalau teman-teman bisa gambar, silahkan teman-teman bikinnya yang bagus sekalian ya. Oke. Kalau udah, silahkan teman-teman lihat kembali yang jadi gambarnya teman-teman. Lihat lagi di mana pohon yang paling banyak, pohon yang besar. Di usia berapa teman-teman punya batu besar? Di usia berapa teman-teman sungainya penuh dengan batu? Silahkan teman-teman lihat lagi. Lalu kalau teman-teman sudah lihat lagi, pasti ada space kosong kan di antara gambar-gambar teman-teman. Silahkan teman-teman tuliskan. Ceritain lagi apa sih pengalaman yang teman-teman gambarkan dengan batu-batu, apa sih pengalaman yang teman-teman gambarkan dengan pohon-pohon. Kenapa kok di situ banyak batu? Kenapa kok di situ pohonnya lebih banyak daripada batunya? Kenapa kok ada batu yang besar, ada batu yang kecil? Silahkan teman-teman tulis. Misalnya di usia 0 sampai 5 tahun. Kakak nggak punya pengalaman yang buruk. Tulis aja batu-batu kecil. Menggambarkan. Kalau masa itu berisi banyak kebahagiaan. Tapi teman-teman boleh kok buat curhat di situ, ditulisin secara detail. Lakukan itu sampai di usia 15 tahun. Kalau di sini kan contohnya umurnya cuma 15 tahun. Jadi silahkan teman-teman lakukan itu sampai di bagian terakhir. Nah, kalau udah, silahkan teman-teman baca, teman-teman lihat lagi pengalaman kehidupan teman-teman di situ. Resapin lagi, baca lagi, resapi lagi. Kalau udah, silahkan gambarnya disimpan. Oke. Nah teman-teman, setelah tadi teman-teman udah belajar, udah mengerjakan gambar-gambar, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Tadi kan teman-teman udah nulis tuh di situ tentang batu-batunya yang teman-teman gambarkan itu melambangkan apa, tentang pohon-pohonan yang teman-teman gambarkan itu melambangkan apa. Nah, teman-teman pernah nggak sih teman-teman dengar kata-kata Tuhan adalah gembalaku, Allah adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kita, Tuhan adalah sahabat kita. Tapi pernah nggak sih teman-teman berpikir kalau misalnya apa yang diajarkan itu belum tentu sesuai dengan pengalaman hidup kita? Misalnya, gimana kita berbicara tentang Allah itu Bapa yang baik pada orang yang dia dari kecil belum pernah bertemu dengan ayahnya. Dia dari kecil tidak punya gambaran tentang seperti apa sih ayahnya, seperti apa sih seorang bapak itu. Atau mungkin kalau teman-teman hidup di tempat yang itu tidak ada gembala, tidak ada kambing domba yang harus digembalakan, kita tidak akan bisa membayangkan Tuhan itu seperti apa sampai dia dikatakan sebagai gembala yang baik. Nah,
Mari kita lihat lagi di aktivitas yang tadi sudah kita kerjakan. Menurut teman-teman, Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan teman-teman? Tuhan itu Allah yang seperti apa sih? Yang memberikan banyak permasalahan, tapi juga memberikan banyak kebahagiaan dalam kehidupan teman-teman. Setiap orang punya gambaran Tuhan yang berbeda. Misalnya dengan apa yang kakak lakukan tadi, kakak melihat bahwa Tuhan itu partner dalam kehidupan kakak. Tuhan itu teman. Tuhan itu lebih dari sahabat. Tuhan itu pendengar yang baik. Itu bukan sebuah kesalahan. Setiap orang punya refleksi yang berbeda-beda tentang seperti apa Tuhan dalam kehidupannya. Nah, teman-teman pasti juga punya refleksi yang berbeda tentang bagaimana sih Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Dari apa yang sudah teman-teman lakukan tadi, silahkan teman-teman tuliskan. Silahkan teman-teman gambarkan seperti apa Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Mungkin ada banyak teman yang juga menganggap bahwa Tuhan itu partner sama seperti kakak, atau Tuhan itu sahabat, Tuhan itu pendengar yang baik setiap permasalahan kita. Nggak apa-apa, silakan teman-teman definisikan seperti apa Tuhan itu seperti yang sudah teman-teman tulis dan teman-teman gambarkan di aktivitas tadi. Nah, teman-teman, selanjutnya silahkan kertas aktivitas itu ditutup dan disimpan. Suatu saat kalau teman-teman membukanya lagi, teman-teman akan lihat bagaimana teman-teman melihat gambaran Tuhan dalam kehidupan teman-teman di usia teman-teman remaja. Mungkin gambaran Tuhan itu akan berubah seiring dengan berkembangnya waktu. Mungkin gambaran Tuhan itu juga akan berganti menjadi yang lebih kompleks lagi seiring dengan banyaknya permasalahan hidup, banyaknya kegiatan yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang kita miliki, atau bahkan mungkin gambaran Tuhan itu juga akan jadi berbeda ketika kita menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang baru. Pandangan kita tentang Tuhan yang seperti apa itu bukan sesuatu yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya Tuhan yang seperti kakak katakan, partner, teman untuk curhat, Tuhan adalah pendengar yang baik, itu mungkin akan berubah seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan banyaknya masalah yang kakak hadapi. Nggak apa-apa, yang penting dalam kehidupan adik-adik, hari lepas hari, adik-adik harus ingat bahwa kita harus mencari gambaran Tuhan seperti apa sih dalam kehidupan kita, supaya kita bisa lebih yakin dalam kita menghadapi masalah-masalah kita hari lepas hari. Nah, selain itu ada juga yang harus kita pegang dalam kehidupan kita ketika kita melihat kembali Tuhan seperti apa sih yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita buka Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tadi kakak udah mengajak kita untuk mencari gambar Tuhan yang seperti apa sih yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ayat Alkitab tadi, Mazmur 100 ayat 5 itu mengingatkan kepada kita dan menekankan kita dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dan kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Kesetiaannya juga tetap turun-temurun. Itu berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Yang terpenting, kita harus mau, kita harus berani untuk mencari Tuhan yang seperti apa sih yang sedang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan itu selalu ada untuk kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Kita boleh mendefinisikan Tuhan dengan segala macam yang bisa kita definisikan. Kita boleh melihat Tuhan itu seperti apa saja yang kita definisikan. Tapi yang pasti dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, ada Tuhan di dalam masalah kita. Saat teduh bagi kita semua. Oke, terima kasih Kak Bi sudah membawakan firman Tuhan
pada pagi hari ini. Oke teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, saat kita akan memberikan persembahan bisa diberikan melalui scan QR code yang ada di layar laptop kalian atau ada di HP kalian, atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Oke? Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian yaitu Ucaplah dan Ingatlah. Kiranya persembahan ini bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menonton pada minggu ini, Bapa yang berkati mereka dalam kehidupannya, segala rencana mereka, dan pergumulan hidupnya. Kami juga berdoa karena masa pandemi COVID-19 pada saat ini, Bapa yang menyembuhkan mereka yang terkena penyakit ini, dan memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga mereka. Dan tolong kami dalam menghadapi situasi saat ini, Bapa kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dari yang terendah hingga yang tertinggi. Bapa yang memberi hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin negeri untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Bapa yang memberi kesehatan damai sejahtera kepada mereka. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segala kesalahan dan doa yang kami lakukan, karena doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu lagu Tenanglah di Hatiku. Hatiku
dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih kami. Oke, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Jadi, buat teman-teman remaja yang lain, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi